Selamat datang di kuliah Teknologi Informasi Kesehatan untuk topik pengelolaan dan penyajian data kesehatan. Oke, sebagai pengantar di dalam penyajian dan pengelolaan data kesehatan itu tentunya berkaitan sekali dengan manajemen data kesehatan. Nah, sebagai definisi kita mulai dari data. Apa sih definisi dari data? Data adalah suatu hasil perhitungan dan pengukuran. Nah, biasanya data ini, hasil perhitungan dan pengukuran ini bisa dalam bentuk angka atau bilangan. Nah, bisa misalkan contohnya umur seseorang, kemudian berat badan, di mana umur dan berat badan ini tentunya dalam bentuk angka nominal. Kemudian data ini juga bisa berupa bukan angka, misalkan jenis kelamin, bisa laki-laki atau perempuan, kemudian tingkat pendidikan, mulai dari jenjang SD, SMP, dan sebagainya, dan seterusnya. Kemudian, manajemen data ini bukan istilah yang sering dikenal dalam manajemen suatu organisasi. Jadi, data kesehatan ini bukan merupakan bagian dari manajemen yang seperti yang dikenal pada suatu organisasi, yaitu unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, ataupun monef. Tetapi, data kesehatan ini merupakan bagian dari manajemen data kesehatan. Yang dimaksud adalah pengelolaan datanya, bagaimana cara data ini dikelola. Jadi, manajemen data kesehatan ini adalah rangkaian kegiatan, mulai dari pencatatan, pengumpulan, pengelolaan, dan analisis datanya, hingga menjadi suatu informasi yang bisa disampaikan ke masyarakat umum. Kemudian, manajemen data kesehatan ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ada pencatatan data tentang kesehatan. Kita catat dulu data kesehatannya, kemudian kita kumpulkan data kesehatannya, kemudian kita olah datanya termasuk bagaimana analisis datanya. Tentunya setelah dikumpulkan, datanya tidak bisa langsung disajikan, makanya perlu diolah dulu, kemudian dianalisis. Setelah itu, setelah memperoleh analisis, kita akan menyajikan atau memvisualisasikan data agar bisa dapat diterima oleh masyarakat umum. Setelah itu kita melakukan pemantauan atau umpan balik untuk mengetahui sebagai bentuk pertanggungjawaban dari penyajian data yang sudah disampaikan. Oke, berikutnya mengenai tujuan penyajian data. Ya, yang pertama itu bisa digunakan untuk membandingkan dua angka atau lebih. Nah, untuk memberikan progres misalkan ada dua data antara tahun sekarang dan tahun sebelumnya, itu akan bisa melihat untuk perbandingannya, untuk membandingkan misalkan antara dua variabel waktu misalkan. Kemudian menunjukkan distribusi subjek menurut nilai atau kategori variabel tertentu. Jadi misalkan ada variabel tertentu mempengaruhi distribusi dari data tertentu. Jadi ketika ada perubahan variabel, ada pengaruh tertentu, itu akan memberikan distribusi yang berbeda, sehingga akan memberikan penyajian data yang lebih akurat. Kemudian menampilkan perubahan nilai suatu variabel tertentu menurut waktu. Jadi misalkan terjadi perubahan data, misalkan peningkatan atau penurunan seiring berjalannya waktu, misalkan seperti itu. Kemudian tujuan penyajian data yaitu menunjukkan hubungan antara dua variabel. Misalkan ada dua variabel yang apakah itu saling mempengaruhi, kemudian tidak ada saling mempengaruhi, itu bisa kita baca dari data yang setelah kita lakukan analisis. Itu akan menunjukkan apakah ada hubungan antara dua variabel atau tidak ada hubungan. Nah, jadi tujuan penyajian data ini harus dapat meringkas data, kemudian data ini dapat menggambarkan informasi secara lebih sederhana, kemudian lugas dan komunikatif. Kemudian penyajian data ini dapat disajikan dengan berbagai macam cara. Misalkan yang pertama berupa teks tular atau tulisan. Nah, ini penyajian datanya dalam bentuk narasi atau dalam bentuk kalimat. Nah, ini biasanya penyajian data dalam bentuk kalimat atau narasi ini adalah jumlah datanya hanya satu. Misalkan jumlah penduduk Indonesia sekian. Nah, itu datanya cuma ada satu, berarti lebih cocok bila disajikan dalam bentuk tulisan atau teks tular.
Nah, kemudian tabel dalam bentuk penyajian data dalam bentuk tabel ini biasanya untuk melihat distribusi frekuensinya. Misalkan terjadi perubahan akibat variabel tertentu, kemudian distribusi relatif, apakah melalui perkembangan, perkenaikan atau penurunan, ataupun tabel silang yang saling bertolak belakang. Misalkan ada dua hal variabel yang saling bertolak belakang. Kemudian penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram itu bisa berupa dalam bentuk diagram batang, kemudian histogram atau dalam bentuk poligon seperti ini atau box plot, kemudian ada scatter atau plot line atau dalam bentuk pie chart. Nah, pemilihan bentuk ini didasarkan pada tujuan penyajian yang masing-masing. Misalkan contoh untuk pie chart, ini lebih untuk menyajikan data, misalkan prosentase. Nah, ketika prosentase itu disajikan dalam bentuk diagram pie chart atau diagram pie, ini prosentase itu akan bisa terlihat jelas dari jumlah dari besarnya bagian. Misalkan ini. Kalau kita lihat di sini misalkan 50%, berarti bagian yang lebih besar itu akan menunjukkan prosentasenya yang lebih besar. Kemudian yang bagian berwarna orange misalkan, ini yang 25%. Nah, ini Anda ambil bagian yang berwarna kuning, orange. Berarti ini komposisinya, luasnya, bagiannya yang 25% tentu lebih kecil daripada yang 50%. Kemudian yang 50% ini memberikan gambaran yang lebih besar, bagian yang lebih besar. Jadi kita bisa dengan mudah tanpa melihat persentase pun kita bisa mengetahui bahwa oh yang bagian besar ini yang persentasenya paling besar. Begitu. Kemudian penyajian data ini, misalkan penyajian dalam bentuk tulisan, ini memiliki tujuan misalkan memberikan keterangan secara tulisan. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, tulisan ini dalam bentuk narasi atau kalimat. Nah, biasanya ini adalah untuk memberikan data yang bersifat tunggal. Misalkan data jumlah penduduk kota tertentu, misalkan jumlah penduduk negara tertentu untuk satu jenis data tunggal. Kemudian penyajian data dalam tabel ini memberikan keterangan angka berbentuk angka. Misalkan ada yang berbentuk jenisnya ada master table, kemudian tabel silang ataupun tabel distribusi frekuensi. Nah, ini ada beberapa data, tentunya kalau dalam bentuk tabel kita bisa akan mengetahui berbagai banyak lebih dari satu. Jadi bisa ada untuk membandingkan data yang satu dengan yang lainnya. Itu penyajian datanya dalam bentuk tabel. Kemudian penyajian data dalam bentuk grafik ini memberikan keterangan untuk melihat perbandingan atau tren. Misalkan terjadi trennya peningkatan atau penurunan atau konstan atau bentuk distribusi normal dan sebagainya. Nah, untuk jenis-jenisnya yang berupa grafik ini dapat berupa bar atau batang atau pie lingkaran, kemudian berupa piktogram atau gambar, bisa berupa histogram, poligon, ogive, kemudian ada berbentuk line atau garis, kemudian ada box plot, ada berbentuk scatter plot berupa titik-titik, kemudian stem and leaf. Berikutnya, contoh penyajian data dalam bentuk tulisan. Nah, kalau dalam bentuk tulisan, ini tujuannya untuk memberikan keterangan dari keseluruhan prosedur, hasil-hasil, dan kesimpulan-kesimpulan yang dibuat dengan menggunakan tulisan atau teks. Nah, datanya umumnya bersifat tunggal tadi. Kemudian tidak dapat mencakup banyak gambaran statistik karena tidak efektif. Jadi biasanya untuk tulisan atau teks ini hanya untuk umumnya bagian kesimpulan atau menyajikan data yang bersifat tunggal tadi. Contoh penyajian data tulisan dalam bentuk teks yang kurang tepat. Misalkan ini ada daerah Jawa Madura dibagi menjadi 5 daerah. Kemudian yaitu ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur termasuk Madura. Nah, ini kan datanya ada banyak tetapi dalam bentuk teks, jadi kelihatan kurang efektif. Maka dari itu ini lebih cocok apabila data ini disajikan dalam bentuk tabel. Mungkin akan mempermudah bagi pembaca dan informasi yang disampaikan akan lebih mudah ditangkap oleh pembaca. Kemudian penyajian tekstual ini menggunakan bahasa yang benar, yang berupa teks itu harus menggunakan bahasa yang benar, kemudian harus ringkas tetapi efektif, kemudian menghindari bahasa yang
berbunga-bunga atau berlebihan, kemudian paragrafnya harus mengandung ada temanya, kemudian ada data atau fakta yang mendukung tema, kemudian ada pendapat atau opini. Kemudian apabila itu penyajian data tabular, ya, itu harus dilengkapi dengan judul tabel lengkap. Jadi kalau misalkan menyajikan data dalam bentuk tabel, tabelnya harus ada judulnya. Kemudian badan tabel itu harus ada bagian variabel atau konsepnya. Ada bagian kepala tabelnya. Kemudian ada bagian distribusi frekuensinya, kemudian ada distribusi proporsi, kemudian ada uji statistik misalkan jika perlu. Jadi harus ada keterangan tentang uji statistik kalau misalkan itu ada butuh penjelasan yang lebih. Kemudian hindari tabel yang kompleks. Misalkan tabelnya antara penyajian data, kalau misalkan tabelnya itu berbeda, lebih baik dihindari untuk dijadikan satu. Misalkan data tentang tertentu, meskipun itu ada bagian yang bisa berhubungan, tetapi apabila itu dijadikan satu, itu akan lebih mempersulit bagi pembaca. Lebih baik dibuat tabel tersendiri lagi. Kemudian jumlah desimalnya seperlunya, jadi tidak perlu dituliskan desimalnya yang terlalu banyak. Misalkan bisa juga menggunakan pangkat. Misalkan kalau misalkan 0,000 sekian bisa menggunakan 10 pangkat minus sekian, begitu misalkan. Kemudian hindari duplikasi. Kemudian tabel diikuti oleh teks dan atau grafik. Kemudian apabila kita menyajikan data dalam bentuk grafikal, itu bisa berupa histogram, diagram batang, diagram pie atau lingkar, kemudian diagram garis, diagram scatter, kemudian diagram box plots. Nah, untuk penyajian data dalam bentuk grafik, ini haruslah sederhana atau self-explanation. Jadi, data itu sudah bisa memberikan penjelasan tanpa menambahkan penyajian data teks di bawahnya. Jadi dari grafik kita harus pembaca itu harus bisa menangkap apa yang kita sajikan. Misal, nah maka dari itu penyajian data dalam bentuk grafik itu harus dilengkapi dengan bagian-bagian grafik. Misalkan harus ada nomornya, kemudian ada judulnya, kemudian ada sumbu X-nya, itu keterangannya sumbu X-nya misalkan apa, kemudian sumbu Y-nya juga harus ada keterangannya. Kemudian ada plotting datanya, ada terjadi perubahan datanya, kemudian ada bagian legend atau keterangan, harus ada keterangannya, maksudnya dari warna-warna, misalkan kalau kita membuat diagram, kemudian ada perbedaan warna-warna, itu harus ada keterangannya atau legendnya. Warna ini, misalkan tahun sekian memberikan untuk warna ini. Nah, itu harus ada bagian keterangan atau legendnya. Kemudian ada sumbernya, sumber datanya dari mana. Kemudian contoh, nah ini contoh penyajian data dalam bentuk teks, itu tadi sudah saya sampaikan ada yang harus ada bagian yang memuat temanya, kemudian ada bagian yang memuat data, dan bagian opini. Nah, misalkan untuk tema, ini misalkan angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi bila dibandingkan dengan negara tetangga. Ini merupakan tema. Kemudian datanya, nah, ini disajikan dalam bentuk kalimat. Data Bank Dunia tahun 95 bahwa AKI di Indonesia 600 per 100.000 kelahiran. Sedangkan di Thailand 100 per 100.000 kelahiran. Singapura 50 per 100.000 kelahiran, dan seterusnya. Nah, ini untuk penyajian data teks ini sepertinya kurang efektif. Maka dari itu, ini lebih baik ditunjukkan dalam bentuk tabel. Nah, ini contohnya penyajian data dalam bentuk tabel. Ini ada bagian judulnya, kemudian ada bagian variabel atau kepala dari tabelnya. Ada headernya di bagian sini, kemudian ini ada data-datanya, kemudian cakupannya ini disampaikan dalam bentuk angka, kemudian komanya cukup satu angka di desimalnya, satu angka di belakang koma, kemudian untuk satuannya bisa dituliskan di bagian kolom bagian judul kolomnya. Nah, ini bisa dituliskan persentase misalkan. Nah, ini persentasenya tidak perlu dituliskan di bagian sini. Persentase yang pemeriksaan kehamilan berapa persen, pemeriksaan kehamilan lebih dari 4 kali berapa persen, tapi satuannya bisa dituliskan di atas.
Kemudian perlu ditambahkan juga bagian keterangan dan sumber-sumbernya. Nah, ini bagian keterangan. Kemudian contoh dalam penyajian data grafik dalam bentuk histogram. Nah, tadi itu lebih mudah distribusi umur ibu survei cepat KIA Cianjur tahun 95 misalkan contohnya. Nah, ini kita bisa lihat misalkan yang sumbu X-nya ini adalah umur atau tahun, kemudian yang bagian sumbu Y-nya adalah persentase. Dengan menggunakan diagram histogram, penyajian data dalam bentuk grafik yang histogram, ini kita bisa melihat distribusinya. Bagaimana ternyata presentase umur ibu yang cepat KIA itu yang di usia 20 sampai 24. Kemudian mengalami penurunan presentase. Nah, dari sini kita bisa melihat ternyata perbedaan umur itu juga akan mempengaruhi presentasinya. Nah, ini kita bisa lihat variabel umur dan presentasinya bisa ada hubungannya. Nah, ini contoh dari penyajian data dalam bentuk teks. Misalkan contoh lagi, misalkan menurut Dinkes RI, demam berdarah dengue adalah infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Dengue adalah virus penyakit yang ditularkan dari nyamuk Aedes aegypti dan seterusnya. Nah, ini data yang disajikan misalkan hampir 390 juta orang terinfeksi setiap tahunnya. Nah, ini merupakan data tunggal. Nah, ini lebih cocok apabila disampaikan dalam bentuk tekstual atau dinarasikan dalam bentuk teks kalimat. Kemudian ada lagi dikutip dari CNN Indonesia, menurut data Badan Kesehatan Dunia, Asia Pasifik menanggung 75% dari beban dengue di dunia antara tahun 2004 dan 2010. Nah, ini merupakan data tunggal, sehingga lebih cocok juga disampaikan dalam bentuk teks. Kemudian yang terakhir ini Indonesia dilaporkan sebagai negara kedua dengan kasus DBD terbesar di antara 30 negara wilayah endemis. Nah, ini penyajian data juga lebih cocok apabila disampaikan dalam bentuk teks. Kemudian contoh lagi, penyajian data, tabel, dan grafik angka kejadian DBD 5 tahun terakhir. Apabila kita lihat terjadi misalkan seiring dengan hubungan antara peningkatan tahun dan jumlah angka kesakitan DBD. Nah, setelah mungkin kalau kita lihat dari data tabel, apabila data itu disajikan dalam bentuk tabel, kita akan membandingkannya lebih sulit apabila kita tunjukkan dalam bentuk diagram batang. Nah, ketika ini data ditunjukkan dalam diagram batang, kita akan bisa melihat secara lebih mudah bahwa angka kesakitan DBD yang paling tinggi itu di tahun 2016 misalkan. Nah, dengan menyajikan data dalam bentuk diagram batang, kita akan lebih mudah untuk menganalisa atau untuk membacanya. Oh, ternyata yang paling tinggi ini di tahun 2016 misalkan. Kemudian yang paling rendah itu di tahun 2018. Kemudian seiring berjalannya waktu, meskipun terjadi penaikan, tetapi seiring berjalan waktu, ini juga terjadi penurunan. Nah, mungkin ini bisa disimpulkan dari hasil data tadi. Ini tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penderita DBD masih tinggi. Kemudian penderita pada tahun 2013 sampai 16 terus bertambah. Kemudian pada 2 tahun terakhir, tahun 2017-18 ini mengalami penurunan signifikan. Misalkan 78,85 menjadi 26 sampai 24,75% dari 100.000 penduduk misalkan. Nah, ini datanya kan data tunggal hasil rangkupan dari tadi. Jadi kalau data tadi ini bisa dalam bentuk data mentah, mungkin kita bisa melihat. Nah, ini bisa juga disampaikan dalam bentuk data teks. Jadi antara data tabel, kemudian penyajian data dalam bentuk tabel, kemudian dalam bentuk diagram, dalam teks itu bisa saling berhubungan tergantung dari tujuannya mau menyampaikan data seperti apa. Nah, untuk kesimpulan tadi, ini bisa berupa dalam bentuk penyajian data teks. Nah, ini misalkan kesimpulan dari data tadi, hal ini menunjukkan bahwa kejadian DBD ditangani dengan sebagaimana mestinya dan upaya pemerintah dalam menangani penyakit DBD pada masyarakat dikatakan sebagian besar berhasil dan terus mengalami peningkatan.
Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk topik penyajian data dan pengelolaan data kesehatan. Nah, pesan dari saya yaitu jadilah tenaga ahli kesehatan yang memberikan informasi yang baik dan benar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri untuk kuliah teknologi informasi kesehatan.